Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Kuturnada, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan mengenai etika dan hukum kesehatan lingkungan. Dengan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Raihan Nailaden dengan nomor NIM 20070266035. Kemudian ada Rona Nurfiana dengan nomor NIM 20070266036. Kemudian ada Mailin dengan nomor NIM 20070266037. Dan ada saya sendiri, Salwa Koturnada, dengan nomor NIM 20070266038. Baik, untuk materi yang pertama ada etika hukum. Menurut K. Barton, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, ethos yang berarti tempat tinggal, seperti padang rumput, kandang, kebiasaan adat, akhlak, waktu, perasaan, sikap, dan cara berpikir, sehingga dapat dipahami bahwa etika adalah ilmu apa yang bisa kita lakukan. Menurut KBBI, etika adalah ilmu pengetahuan yang mengenai asas-asas akhlak dan moral. Dan menurut Profesor Dr. Frans Magnus Suseno, etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan pada tindakan yang dilakukan oleh manusia. Dari pengertian tadi dapat kita lihat dari sisi nilainya, nilai atau norma moral itu pegangan seseorang dalam mengatur tingkah dan lakunya. Dari sisi kumpulan asas-asas, asas akhlak moral atau etiknya itu diperlukan dalam kehidupan. Nah, dari segi baik dan buruk, itu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan mengarai pemikiran kritis. Ini mengenai berbagai ajaran dan pandangan moral karena berhubungan dengan adat istiadat, norma, dan nilai-nilai yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis etika. Yang pertama ada etika deskriptif. Nah, etika ini merupakan etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realita. Dengan kata lain dapat mengenai tentang kenyataan dalam penghayatan nilai-nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu sehingga memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis atau secara sopan. Yang selanjutnya ada etika normatif. Nah, etika ini menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang adanya yang seharusnya dilakukan. Dengan kata lain, norma ini tuh dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindari hal buruk sesuai kaidah norma yang berlaku. Nah, dari pembahasan tadi, etika itu dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk perilaku pada seseorang atau pada manusia. Yang kedua, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan baik buruknya perilaku dalam kehidupan bersama di lingkungan. Yang selanjutnya ada etika dipandang dalam sudut ilmu pengetahuan yang bersifat normatif dan evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku manusia. Selanjutnya, pengertian hukum lingkungan. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Dengan kata lain, hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Sedangkan pengertian hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup di mana mencakup semua benda dan kondisi termasuk manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesehatan manusia dan jasad hidup lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan. Sedangkan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia atau Perhuki, hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya.
Kemudian pengertian hukum lingkungan menurut Profesor H.J.J. Lennon, hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Kemudian pengertian hukum lingkungan menurut Profesor van der Mijen, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan peraturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Materi selanjutnya yaitu aspek hukum lingkungan, dibagi menjadi yang pertama yaitu hukum Kesling, yakni adanya hubungan dengan kebijaksanaan di bidang lingkungan dengan pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara dengan mencegah kebisingan yang pada tujuannya adanya keserasian perbuatan manusia. Dan yang kedua yaitu perlindungan lingkungan, yakni cabang hukum lingkungan yang tidak hanya menyangkut suatu bidang kebijaksanaan, tetapi sebagai kesatuan dari berbagai peraturan perundang-undangan di sektor pengolahan lingkungan hidup. Dan yang ketiga yaitu hukum tata ruang, yakni hukum tata ruang yang erat kaitannya dengan penataan ruang yang diarahkan pada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik antara ruang dan kehidupan manusia. Kemudian ada azas hukum lingkungan yang meliputi yaitu azas tanggung jawab negara, azas kelestarian dan keberlanjutan, azas keterpaduan, azas keserasian, azas keterpaduan, azas manfaat, azas kehati-hatian, azas keadilan, azas ekoregion, azas keanekaragaman hayati, azas pencemar, azas partisipatif, azas kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, serta otonomi daerah. Kemudian untuk analisa kasus, yang diambil adalah kasus kebiasaan membuang sampah sembarangan, yakni yang terjadi di kota besar dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi seperti di DKI Jakarta. Sampah menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius. Dengan data statistik sektoral Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa volume sampah tahunan DKI Jakarta di tempat pembuangan sampah terpadu yang berlokasi di Bantar Gebang mencapai 2,78 ton pada akhir tahun 2018, sedangkan pada tahun 2017 hanya mencapai 2,47 ton. Zubaidi mengartikan bahwa pendidikan karakter sebagai upaya untuk menumbuhkan kecerdasan, pembentukan sikap dan perilaku berdasarkan nilai luhur yang sudah melekat pada dirinya, yang tercermin dalam interaksi dengan Tuhan, lingkungan, dan masyarakat. Sedangkan peduli lingkungan dipahami sebagai perilaku untuk menghindari kerusakan kawasan dan juga berkomitmen guna membenahi alam yang sudah rusak. Untuk kesimpulannya, yang pertama, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yang berarti ethos, berarti tempat tinggal pada rumput kandang kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir, sehingga dapat dipahami bahwa etika adalah ilmu apa yang biasa kita lakukan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan mengenai asas-asas akhlak atau moral. Kemudian hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak dilakukan dalam kehidupan masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Kemudian untuk hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup di mana mencakup semua benda dan kondisi, termasuk manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesehatan manusia dan jasad hidup lainnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.